Shalom, selamat pagi saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee. Kita terlebih dahulu mencari kerajaan Allah serta kebenarannya di sepanjang hari ini sebelum kita melakukan segala sesuatu. Kenapa? Karena kita percaya orang yang memulai hari bersama dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan pengharapan baginya. Yang kedua, orang yang mencari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka kepadanya ditambahkan segala yang baik. Dan yang ketiga, kita percaya ketika kita mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya, maka Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita secara khusus di sepanjang hari berjalan ini. Mari saudara, kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat hari yang baru, kasih setia Tuhan tak habis-habisnya atas hidup kami. Kami bersyukur karena hari ini kembali lagi kami boleh merenungkan firman Tuhan. Sebelum kami memulai segala sesuatunya, bicara bagi masing-masing kami. Ya Allah Roh Kudus, urapan-Mu, hikmat-Mu turun atas masing-masing kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-22. 2 Samuel pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-48 dan ayat yang ke-49. Alkitab bilang begini saudara, Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, dan yang telah membebaskan aku daripada musuhku. Dan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari para penindas. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat secara khusus Daud mengekspresikan kemenangan demi kemenangan yang Daud alami melalui pujian, ucapan syukur kepada Tuhan yang dicatat dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-22 ayat 48-49 ini. Ini membuktikan bahwa Daud menyadari kalau segala sesuatu yang dia punya, segala sesuatu yang dia gapai, segala sesuatu yang dia raih sampai di akhir hidupnya, semua murni karena Tuhan. Iya kan? Makanya di ayat 48 Daud bilang begini, Allah, bukan aku. Jadi Daud menyadari semua bukan karena aku, semua bukan karena aku hebat, semua bukan karena aku bisa lakukan ini, semua murni karena Tuhan. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, bukan karena aku hebat berperang, bukan karena aku jago mengatur strategi, bukan karena aku memiliki banyak orang untuk berperang, bukan. Tapi Daud bilang Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku. Dan Daud mengerti bahwa pembalasan bukanlah bagian dia. Daud menyadari pembalasan adalah milik Tuhan. Bagian Daud apa? Bagian Daud adalah melepaskan pengampunan. Bagian Daud apa? Bagian Daud mengasihi. Bagian Daud apa? Bagian Daud tetap mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan yang berperang menggantikan dia, saudaraku. Amin. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, bukan aku, Daud bilang. Iya kan? Yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, bukan lagi karena kuat gagahku, tapi Tuhan yang membawa aku, melepaskan aku dari segala cengkeraman musuh, membawa aku mengalami kemenangan. Sehingga saudaraku, pagi hari ini kita juga belajar kalau kemarin kita boleh lalui semua karena anugerah Tuhan. Bahkan hari ini sebelum kita memulai sepanjang hari ini, kita percaya kalau kemarin Tuhan tolong saya, kalau kemarin Tuhan sertai saya, maka sepanjang hari ini pun Tuhan menolong saya, Tuhan menyertai saya, Tuhan yang membela saya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita menyadari dari apa yang menjadi puji-pujian Daud, bahwa semua karena Allah. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, Allah yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, Allah yang telah membebaskan aku daripada musuhku, Allah yang telah meninggikan aku dan mengatasi mereka, Allah yang telah melepaskan aku daripada segala penindas. Hari ini maukah kita sadar bahwa di luar Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Semua karena Tuhan. Semua karena pemeliharaan Tuhan, semua karena pembelaan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Sehingga kalau kita boleh ada hari ini, semua murni hanya karena Tuhan.
Nggak ada yang bisa kita banggakan dalam hidup ini. Nggak ada yang bisa kita sombongkan dalam hidup ini, saudaraku. Amin. Biarlah hari ini kita belajar bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, apapun yang menjadi permasalahan kita, pergumulan kita hari-hari ini, kita tahu kok, kita percaya kalau Tuhan izinkan, maka Tuhan juga yang akan memberikan saya kekuatan. Kalau Tuhan yang mereka-rekakan, maka Tuhan juga yang melepaskan saya dan memberikan saya kemenangan. Itu sebabnya dalam Mazmur pasalnya yang ke-91 ayat 8 dan ayat 9, Alkitab mencatat, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu murni. Kita melihat, kalau kita ngandalin kekuatan kita, kita binasa. Kalau kita ngandalin kemampuan kita, kita terbatas. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Alkitab mencatat engkau hanya menontonnya sendiri. Engkau hanya melihat, engkau akan melihat bagaimana Tuhan menggantikan engkau berperang. Allah sendiri yang akan membalas segala orang-orang yang jahat kepadamu. Kita nggak usah balas, karena kita ngerti pembalasan bukan milik kita. Amin, sudah dikasih dalam Tuhan. Jadi akhirnya pagi hari ini kita belajar. Yang pertama, kita ingat, semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena Allah, semua karena kebaikan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan, ini karena saya, itu karena perbuatan saya, ini karena yang saya rintis, ini yang karena saya usahakan. No. Kalau bukan karena Tuhan, kita nggak bisa buat apa-apa, saudara. Kalau bukan karena Tuhan, kita nggak akan bisa sebagaimana kita ada saat ini. Jadi yang pertama kita belajar, semua karena Tuhan. Yang kedua, dari firman Tuhan pagi hari ini kita mengingat bahwa apapun juga yang kita lakukan, apapun juga yang kita kerjakan, buat itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah hamba. Kita adalah hamba yang mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Karena kita tahu hidup kita ada di tangan Tuhan. Kalau hidup kita ada di tangan Tuhan, maka Tuhan yang pelihara kita. Kalau kita ngerti hidup kita ada dalam tangan Tuhan, maka Tuhan yang bela kita. Kalau kita ngerti hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, maka saya percaya, saudaraku, Tuhan yang akan mengangkat hidup kita masuk dalam rencana Tuhan yang ajaib. Dan yang ketiga, kita belajar dari firman Tuhan ini, secara khusus dari Daud, bahwa apapun yang Tuhan izinkan, pasti ada maksud baik Tuhan. Amin. Daud dikejar-kejar oleh Saul, Daud dirancangkan yang jahat, Daud dibuat ini, Daud dibuat itu, tapi Daud pada akhir harinya, Daud tetap melihat kemenangan yang datangnya daripada Tuhan. Dengan kata lain, kita belajar di poin yang ketiga ini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikannya. Ketika kita mengerti bahwa Tuhan campur tangan dalam hidup kita, ketika kita mengerti bahwa Tuhan yang membela kita, ketika kita mengerti bahwa pembalasan bukanlah milik kita, disitulah kita sedang mengizinkan Tuhan untuk mengambil alih hidup kita. Berkat Tuhan ada atas setiap kita di sepanjang hari ini. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami menyadari semua yang kami miliki, semua yang Tuhan percayakan untuk ada dalam hidup kami adalah kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya tidak ada yang bisa kami banggakan, tidak ada yang bisa kami sombongkan dalam hidup kami. Sehingga kami dapat berkata, Tuhanlah yang menjadi pembela dalam hidup kami. Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Tuhan yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Sehingga apapun yang terjadi, kami tetap belajar percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Berkat-Mu ada atas setiap masing-masing kami. Secara khusus hamba berdoa, Tuhan menyertai, Tuhan menopang setiap kami, sehingga sepanjang hari ini kami berjalan dalam kuasa, kami berjalan dalam anugerah, kami berjalan dalam kasih karunia Allah yang menopang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudaraku. Semua karena Allah. Sehingga apa yang terjadi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya.